Bismillahirrahmanirrahim.
pada zat Allah Ta'ala tidak kita imani, berarti kita masuk dalam kelompok orang kafir. Kemudian nabi-nabi yang 25 nabi dan rasul yang tadi kita baca dalam bentuk syair wajib juga diimani. Kalau kita tidak mengimaninya, maka kita keluar dari Islam, masuk dalam kelompok orang kafir. Sebagian ulama mengatakan 25 nabi dan rasul itu wajib hukumnya diketahui oleh setiap orang mukmin. Jadi kalau seandainya dia meyakininya saja, tapi tidak tahu dia setengah saja yang dia tahu. Dia tidak tahu kalau Nabi Ilyas itu nabi yang disebut dalam Al-Quran yang wajib diimani. Tidak tahu dia Nabi Yunus, atau tidak tahu dia Nabi Zulkifli, atau tidak tahu dia Nabi Harun. Cuma nabi yang lain tahu, maka hukumnya berdosa. Berdosa seorang mukmin yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, yakin kepada 25 nabi tersebut, tapi satu nabi, dua nabi tidak tahu dia, berdosa hukumnya. Nah, berdosa. Nah, coba sebutkan nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya percaya semua yang saya tahu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lot, Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Yang lain lupa, berdosa. Harus tahu. Nah, berdosa dia. Jadi ketika ditanya tidak tahu, berdosa dia. Tapi kalau ditanya, yakin tidak dengan 25 tadi nabi itu? Enggak yakin saya kalau mereka itu kafir. Nah, hukumnya jatuh ke kafir. Maka 25 nabi dan rasul itu selalu kita tanamkan hidayah di dalam pesantren, di balai pengajian. Karena mereka jangan sampai masuk dalam kelompok orang yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Kemudian syair yang selanjutnya itu yang saya tadi itu sebutkan tadi itu dengan berkah Nabi Mustafa Al-Murtada wa Al-Umar, kemudian Fatimah Zahra tadi disebutkan, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain dan Siti Fatimah. Ini wajib bagi kita kaum muslimin meyakini mereka adalah orang yang paling sempurna kedudukannya, melebihi kedudukan sahabat yang 4 bahkan. Melebihi kedudukan daripada Sayyidina Abu Bakar, melebihi kedudukan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, melebihi kedudukan daripada Sayyidina Uthman bin Affan, melebihi kedudukan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Meskipun mereka sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 4 khalifah di antara khulafaur rasyidin, tapi ulama mayoritas mengakui kedudukan mereka masih di bawah darah dagingnya Rasulullah dan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi putra dan putri Rasulullah, Siti Fatimah, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum, ada juga Ibrahim, ada juga Abdullah, ada juga Qasim, 7 putra dan putri Nabi, termasuk cucunya Nabi Hasan dan Husain. Mereka maqam derajat mereka bahkan melebihi daripada sahabat yang keempat. Yang tidak meyakininya berarti merendahkan, yaitu keturunan darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci kita selaku umat Nabi Muhammad, kita percaya kepada Nabi Muhammad. Kita memeluk Islam karena Nabi yang menyampaikan, meskipun Nabi harus susah, harus menderita, harus berperang. Tiap tahun Nabi berperang. Tiap tahun Nabi berperang. Di Mekah tiap tahun Nabi tidak berperang, tapi diintimidasi setiap hari, diteror tiap hari. Dakwah beliau selalu diejek-ejek, bahkan dilempar dengan batu. Sahabat-sahabat yang membela, mengucap kalimat la ilaha illallah di tempat umum langsung diancam bunuh. Bahkan yang langsung jelas-jelas itu seperti ada sahabat wanita namanya Sumayyah, yang sahabat wanita perempuan dengan keluarganya sekaligus semuanya itu dibunuh oleh majikannya. Mereka rela untuk menanggung, yaitu resiko di dalam menjaga keimanan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi perjuangan Rasulullah ini dalam menyebarkan Islam bagi kita umat Islam yang hari ini hidup dalam kelompok yang sudah mayoritas, kita bisa mengamalkan ibadah secara sempurna, bebas tanpa ada intimidasi. Tidak ada yang melarang kita berzikir, tidak ada yang melarang kita sholat, tidak ada
tersembunyi. Maka cara bersyukur kita kepada Allah salah satu di antaranya bagaimana? Yaitu dengan cara menyayangi fitratan Nabi, yaitu keluarga, keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang sudah kita kaji kemarin. Jadi kemudian kita lanjut kajian tauhid yang kita bahas kemarin, kita sambung sekedar mengingat kembali. Wa yajibu aidan 'ala kulli mukallaf min dzakarin wa untha ay ya'rifa ar-rusul al-madhkura fil Qur'an tafsilan. Dan wajiblah juga ke atas setiap orang yang sudah mukallaf, sudah dewasa, laki maupun perempuan, bahwa mengenal dia akan rasul-rasul yang telah disebutkan dalam Al-Quran secara detail. Siapakah Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran secara detail? Wajib hukumnya dikenal oleh setiap orang yang sudah mukallaf. Kalau lupa bagaimana? Lupa belajar lagi, lupa cari lagi, lupa ingat lagi. Wa yusaddiqu bihim tafsilan, dan harus membenarkan mereka semua yang disebutkan dalam Al-Quran secara rinci. Pokoknya yang disebut dalam Al-Quran 25 Nabi saya percaya secara umum itu. Kalau kita hanya mengetahui secara umum, pokoknya ada 25, itu tetap berdosa. Harus kita tahu secara rinci siapa-siapa mereka, mulai dari Nabi Adam sampai khatamun Nabi kita penutupan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa amma ghairuhum, dan adapun selain daripada mereka, adakah nabi di luar 25 nabi dan rasul? Banyak, tidak disebutkan semuanya dalam Al-Quran, tidak semuanya disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Saya di Mesir pernah ziarah ke makam Nabi Daniel di Mesir, itu dekat Iskandaria. Saya bingung, kok ada Nabi Daniel dulu kan? Tidak pernah saya baca dalam Al-Quran, tidak pernah saya dengar di pesantren dijelaskan. Ternyata di Mesir ada Nabi Daniel, diakui dalam agama Kristen, Nabi Daniel terus. Dan orang Mesir yang Muslim, para ulama-ulama di Mesir mengakui itu adalah sosok Nabi juga, meskipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma wajibkah kita mengetahuinya bahwa dia seorang Nabi? Tidak wajib. Kalau ada pengakuan dari ulama yang mengatakan itu juga masuk Nabi, kita percaya saja, itu boleh. Tapi tidak wajib kita mengimani, Tidak mengimaninya tidak berdosa. Begitu juga Luqmanul Hakim yang dalam Al-Quran, bahwa surat Al-Quran pun ada satu yang disebutkan namanya langsung dengan nama Luqmanul Hakim. Ada disebutkan di dalam Al-Quran Luqmanul Hakim. Sosok yang bukan Nabi, sosok yang bukan Rasul, tapi dalam Al-Quran dia disebutkan berulang kali. Karena ucapan-ucapannya semua mengandung hikmah kebaikan. Nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya mengandung semua hikmah kebaikan. Yang syarat yaitu nilai-nilai positif untuk bagi kita kaum muslimin atau manusia secara umum. Luqmanul Hakim pun dikuburkan di wilayah Mesir. Jadi waktu kami ke sana, ada yang menyebut Luqmanul Hakim itu juga Nabi. Dia bukan cuma sekedar wali Allah Ta'ala, bukan wali Allah, dia juga adalah seorang Nabi. Jadi ada yang mengimani Luqmanul Hakim ini bukan cuma wali Allah, orang soleh yang punya kelebihan tutur kata yang penuh hikmah, bukan. Tapi juga ada yang mengakui dia seorang wali Allah, dia seorang Nabi, bukan sekedar wali Allah. Jadi siapa yang mengimaninya sebagai seorang Nabi tidak wajib. Kalau kita tidak percaya Luqmanul Hakim itu seorang Nabi, bagaimana hukumnya? Kafir? Enggak kafir, karena tidak disebut dia seorang Nabi. Dan Al-Quran memang dia disebut, tapi tidak disebut dia sebagai seorang Nabi. Dan Rabi'ah Al-Adawiyah, bagaimana Rabi'ah Adawiyah? Rabi'ah Adawiyah itu lahir pada masa Nabi Muhammad atau sesudah hidupnya Nabi Muhammad. Itu kita perlu cross check lagi itu. Karena Rabi'ah Adawiyah ini adalah seorang wanita yang solehah, wanita yang dulunya durhaka kepada Allah karena menjadi penari di hadapan para pejabat-pejabat wilayah Irak pada waktu itu. Kemudian dia taubat, mendalami agama, sehingga kemudian dia menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang saleh. Dikenal selama ini di kalangan kita adalah dia seorang ulama sekaligus waliullah perempuan, waliullah wanita. Kalau dia munculnya, hidupnya sebelum Nabi Muhammad, ada yang mengatakan dia seorang Nabi, wajibkah kita mengimaninya? Tidak wajib. Kenapa? Karena tidak disebutkan
dalam Al-Quran. Kalau dia lahir sebelum masa Nabi Muhammad, tapi kalau sesudah lahirnya Rabi'ah Adawiyah, setelah wafatnya Nabi Muhammad, la nabiyya ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jelaslah Rabi'ah Adawiyah itu hanyalah seorang waliullah di antara wali-wali Allah Taala. Cuma dia khusus wali perempuan, waliullah wanita. Dan jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi ini akidah yang perlu kita yakini. 25 nabi dan rasul wajib diimani, dan bagi kita yang tidak mengetahui secara detail hukumnya berdosa, meskipun tidak kafir tapi berdosa. Dan cuma mengimaninya wajib. Dan arti kata kafir kalau tidak mengimaninya. Mengetahui secara detail hukumnya wajib tidak. Hukumnya wajib, yang tidak mengetahui secara detail berarti dia berdosa. Dan lakin naqala Sa'du fi syarhil maqasid, telah menukil oleh Syekh As-Sa'ad dalam kitab karangan Syarah Al-Maqasid, annahu yakfi al-ijmal, bahwa sesungguhnya memadai mengetahui Nabi 25 Nabi dan Rasul itu dalam Al-Quran secara ijmal. Kalau kata Syekh Sa'ad dalam kitab syarah, yaitu dalam kitab syarah, apa tadi namanya kitabnya nanti? Syarah Maqasid, disebutkan dan boleh secara ijmal. Percaya tidak dengan 25 Nabi dan Rasul dalam Al-Quran? Percaya. Coba sebutkan satu-satu. Mana hafalkan dulu. Berarti ini tidak wajib. Artinya tidak berdosa kalau tidak tahu. Cuma 2 atau 3 atau setengahnya tidak tahu, itu tidak berdosa. Lakinnahu lam yutba, akan tetapi pendapatnya Syekh Sa'ad ini tidak diikuti oleh mayoritas ulama. Jadi yang diikuti oleh mayoritas ulama wajib diketahui secara rinci tadi itu. Makanya ulama membuat dia dalam bentuk syair dan nazam. Karena kalau sudah dibuat syair lebih mudah untuk lebih mudah dihafal. Dan Fatamun ala kulli dhi taklif ma'rifatu bi anbiya'in ala tafsir. Hatamun, wajib ke atas setiap orang yang sudah wajib taklif, sudah dewasa, oleh ma'rifat mengetahui bi anbiya'i ala tafsir, dengan semua para nabi secara detail. Cuma umurnya berapa? Tak wajib. Lahirnya di mana? Tidak wajib. Anaknya siapa? Tidak wajib. Siapa istrinya Nabi itu? Tidak wajib. Oh, dia tahu Nabi Adam, tapi istri Nabi Adam dia tidak tahu. Tidak wajib. Dan yang wajib nabinya saja. Kenal namanya saja sudah cukup. Tahu namanya Nabi itu saja sudah cukup. Dan tapi rinci ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad harus tahu. Dan qad alimu fi tilka hujjatihim. Hujjatuna. Sungguh telah diketahui secara umum. Dalam demikian itu merupakan yaitu pegangan kami, bahwa wajib mengetahui semua nabi dan rasul dalam Al-Quran itu diketahui secara rinci. Sama minhum samaniyatun, 8 sebelumnya sudah dijelaskan. Sesudah itu disebutkan lagi ada 10, dan yang tersisa ada 7. Dan mereka itu adalah Nabi Idris, Hud, Syuaib, Saleh, demikian Zulkifli, Adam, dan juga Al-Mukhtar yang terpilih ialah Nabi Muhammad. Qad khatatamu, sungguh mereka telah menjadi penutup Nabi Muhammad bagi semua para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Intahan, selesai. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu wajib untuk diyakini, dan ini merupakan pendapat mayoritas jumhur ulama-ulama. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, di antara yang wajib juga untuk kita mengiktikadkan, wajib kita yakini juga, anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam afdalul qurun, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik di masanya mereka hidup. Ya, jadi kalau kita bandingkan, ini kan masa berjalan terus. Dan satu kurun, satu abad kalau kita katakan, satu kurun itu satu abad. Kurun sahabat mulai dari Adam, mulai daripada Sayyidina Abu Bakar selepas wafatnya Nabi, hingga sampai era sahabat yang paling terakhir masih hidup di dunia, itu disebut dengan kurun sahabat. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapakah yang terakhir masuk di dalam batas waktu, dalam kelompok waktu itu eranya sahabat,
lihat kaji nanti di dalam buku Sirah Nabawiyah, yaitu sejarah Nabi dan sahabat. Di situ kita akan tahu bahwa sejarah sahabat berakhir yaitu pada masa sahabat Fulan bin Fulan. Nah, disitulah kita tahu. Berarti semeninggalnya sahabat terakhir itu berarti sudah nggak ada lagi sahabat. Yang lahir kemudian muncul pada waktu itu adalah tabi. Era tabi artinya mereka yang jumpa dengan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti era tabi dipelajari juga dalam sejarah, itu berakhir sampai kepada tabi yang mana? Siapakah tabi yang paling terakhir hidup di dunia ini? Kalau sudah selesai terakhir dia yang meninggal, yang terakhir itu meninggal, baru masuklah kurun, yaitu sahabat kurun, yaitu tabi'in. Tabi'in. Nah, kalau tabi'in ini masuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang paling tua, pendiri mazhab Hanafi. Nah, sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, sedangkan Imam Malik kalau tidak salah masuk juga di era tabi' juga. Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah, pendiri pertama mazhab dalam mazhab yang keempat yang muktabar diakui seluruh dunia, yang dijadikan sebagai acuan pedoman dalam istinbat hukum, menggali hukum dan dalam praktik amaliyah furu', yaitu masalah syariat. Itu pertama Imam Abu Hanifah, dan kemudian yang kedua selepasnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Abu Hanifah di Irak, di kotanya Saddam Hussein. Situ dia menyebarkan faham yaitu mazhab Hanafi. Makanya kalau kita pergi ke Irak, di sana tidak baca Bismillahirrahmanirrahim kalau sholat. Orang langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baca ayat begitu juga. Alhamdulillah. Baca ayat tidak lagi baca Bismillah, langsung dia masuk ke suratnya langsung. Misalkan dia baca Inna a'tayna, enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna, enggak. Nah, itu berarti pengikutnya Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian sesudah meninggalnya Imam Abu Hanifah didirikan lagi oleh Imam Malik. Pada waktu Imam Malik hidup, Imam Malik menyebarkan faham dan hasil ijtihad penggalian hukumnya itu di wilayah kota Madinah. Makanya kota Madinah ini banyak yang mengambil fatwanya Imam Malik. Tapi akhir-akhir sekarang ini sudah banyak yang mengambil mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu imam mazhab yang terakhir. Imam Ahmad bin Hanbal adalah pendiri mazhab Hambali. Nah, sementara di kalangan yaitu tokoh-tokoh besar Saudi Arabia, mereka para ulama-ulamanya mengaku mereka pengikut mazhab Hambali, mengikuti fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi dalam pemikiran mereka mengambil yaitu akidahnya Ibnu Taimiyah. Dalam praktik ibadah ternyata mereka lebih banyak mengambil dari fatwa-fatwa daripada yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga kemudian mereka banyak dikenal dengan sebutan kelompok Wahabi. Dan kemudian mazhab Syafi'i kapan munculnya? Aslinya beliau orang Palestina, lahir di Gaza, yang sekarang ini tidak bisa ditaklukkan oleh orang Yahudi. Bahkan pernah Yahudi menduduki Gaza, tapi kemudian diusir oleh para mujahid, para pejuang Hamas. Akhirnya mereka keluar, eksodus mereka dari kota Gaza. Jadi satu kota kampung yang tidak bisa sampai detik ini dikuasai oleh Yahudi adalah wilayah Gaza. Tempat lahirnya yaitu Imam kita Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama aslinya Imam Syafi'i adalah Muhammad. Nah, beliau punya garis, kalau dilihat silsilahnya Imam Syafi'i sampai kepada yaitu Siti Fatimah, sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Imam Syafi'i ini masih termasuk yaitu ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Syafi'i yang lahir di kota Gaza, kemudian menimba ilmu di kota Mekah. Asli ayahnya itu orang Mekah, kalau tidak salah. Jadi dia ke Palestina itu berdagang. Kemudian ayahnya meninggal di Gaza, Palestina. Kemudian dibawa pulang kampung lagi oleh ibundanya ke yaitu kota Mekah, kampung asli ayahnya. Sesudah di Mekah beliau berguru, kemudian beliau yaitu menuntut ilmu ke kota Madinah karena waktu itu terkenal Imam
Imam Malik. Sesudah beliau belajar dengan Imam Malik menyuruh beliau berfatwa sendiri. Jangan lagi pakai fatwa saya. Karena kapasitas ilmu kau wahai Syafi'i sudah saya akui. Jadi kalau kamu ingin mengeluarkan statement hukum ijtihad sendiri saja. Jadi itu nanti fatwa walaupun berbeda dengan Imam Malik, tapi tidak dilarang oleh Imam Malik. Jadi meninggal Imam Malik, Imam Syafi'i tidak merasa cukup. Beliau pindah lagi ke Baghdad, Irak. Beliau menuntut ilmu lagi ke Irak. Jadi beliau haus ilmu. Beliau belajar lagi ke Irak. Dari kota Madinah beliau berangkat lagi ke Irak. Sampai di Irak beliau mencari murid dan sekaligus sahabatnya Imam Abu Hanifah. Jadi dengan Imam Syekh Al-Yusuf. Syekh Al-Yusuf inilah yang kemudian menjadi salah satu daripada gurunya Imam Syafi'i dalam mempelajari yaitu usul fikih, yang sebenarnya penyusun pertama usul fikih adalah Imam Abu Hanifah. Kaidah-kaidah usul untuk menggali hukum sebenarnya disusun oleh Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i tidak sempat belajar dengan Imam Abu Hanifah karena di hari lahirnya tahun 150 Hijriah kalau tidak salah, waktu Imam Syafi'i lahir, meninggal di tahun itu juga Imam Abu Hanifah. Jadi masa antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i itu jauh sekali. Tetapi Imam Syafi'i waktu selesai berguru kepada Imam Malik, beliau ke Irak langsung belajar dengan muridnya Imam Abu Hanifah sekaligus kawan akrabnya Imam Abu Hanifah. Jadi misalkan dia berkawan Abu Yusuf itu berkawan dia dengan Imam Abu Hanifah. Tapi karena lebih tinggi ilmunya Abu Hanifah, dia itu menjadi murid. Jadi Imam Syafi'i belajar dengan yaitu Abu Yusuf tadi tersebut, dia dapatlah ilmu tentang yaitu usul fikih. Kemudian Imam Syafi'i selesai dari Irak berhasil menyusun kitab Ar-Risalah. Inilah kitab yang monumental bagi kalangan ahli hukum fikih. Maka Imam Syafi'i sesudah dia belajar dari Imam Yusuf, belajar daripada Imam Malik, beliaulah yang pertama kali menyusun kitab Ar-Risalah yang di dalamnya disusun secara tertib bagaimana cara istinbat hukum, menggali hukum dengan cara yang sistematik, yaitu dengan cara yang secara terurut. Jadi orang harus belajar ini step-step. Harus belajar apa itu amar, apa itu nahi, apa itu apa itu khas, apa itu mujmal, apa itu tafsir, kemudian apa itu nahi, dan semua kaidah yang ada dalam usul fikih yang hari ini digali oleh seluruh ulama-ulama yang ada di dunia, dijadikan sebagai petunjuk untuk bisa menggali hukum dalam Al-Quran dan hadis, tidak lepas daripada jasanya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak akan sampai ke situ kalau tidak berguru kepada muridnya muridnya Imam Abu Hanifah. Meskipun di dunia ulama mengenal pendiri pertama yaitu usul fikih ada Imam Syafi'i, tapi secara sejarah tidak lepas daripada jasanya murid Imam Abu Hanifah dan jasa daripada gurunya murid Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Hanifah itu sendiri. Selepas beliau mengajar di Irak, belajar di Irak dan mengajar di Irak, barulah beliau lagi hijrah ke kota Mesir, mengajar di Mesir. Akhirnya beliau katakan, mungkin ini akhir perantauanku. Mungkin ini akhir perantauanku di dalam menimba ilmu. Akhirnya wafatlah Imam Syafi'i yaitu di sebuah kampung namanya Giza. Kalau tempat lahirnya Gaza, kota Palestina. Beliau wafat di Mesir, nama kampungnya Giza. Beda harakat saja. Kalau tempat lahirnya Gaza Fatah, kalau tempat wafatnya Kasrah Giza. Jadi kalau belajar ke Mesir itu rugi kalau tidak ziarah yaitu ke makamnya Imam Syafi'i. Dan di makamnya Imam Syafi'i ada masjid namanya Masjid Syafi'i. Para ulama di situ istiqomah yaitu salat tarawihnya 20 rakaat ditambah witir lagi 3 rakaat. Jadi kalau kita pergi ke masjid itu sama seperti kita di sini dulu. Salatul tarawih rahimakumullah. La ilaha illallah. Itu semangat. Kayak kita di sini kayak di Aceh. Datang lagi di Aceh ini. Kalau malam Jumat begitu juga. Kami ziarah malam Jumat. Sering ke makamnya Imam Syafi'i itu. Ada kubah besar di situ. Di dalam kompleks kuburnya itu
kubahnya itu dari dinding, cuma kuburnya itu dibuat dari kayu jati ya. Jadi dipagar dengan kayu jati. Kayu jatinya berarti dari mana lagi kalau bukan dari Indonesia kan? Mungkin dibantu sama itu penguasa kita di Indonesia. Jadi setiap malam Jumat itu mereka baca Dalail Khairat. Jadi mereka pakai jubah putih-putih, sorban putih-putih, duduk. Jadi keliling kubur Imam Syafi'i itu baca Dalail Khairat, baca Dalail Khairat. Kayak kita persis di Dayak. Kayak kita di Dayak, iramanya persis di Dayak. Tapi saya ingat kali itu waktu duduk di situ, mereka sedang baca Amin Tadakur Ijin. Iramanya persis kayak di Aceh. Amin Tadakur Ijin, Amin Bilisani. Kok irama di Aceh kan? Ada Mesir Jin. Rupanya sama, rupanya irama yang dibaca ketika baca Dalail malam Jumat di kuburan Imam Syafi'i itu dengan kita yang ada di Aceh. Ini berarti apa? Tidak putus silsilah kita, ulama-ulama yang mengajarkan agama kita ini dengan yaitu murid-murid Imam Syafi'i. Jadi kalau kita sampai ke sana enggak aneh, rasanya kayak di Aceh kita itu sampai ke sana. Tapi di luar itu banyak juga yang mengikuti mazhab Hanafi. Nah, ketika kita sholat tidak baca qunut mereka. Nah, jangan kita katakan wah ini salah nih, enggak sah sholatnya, itu pengikut mazhab Hanafi. Memang asli pengikut mazhab Hanafi, bukan gado-gado. Bukan gado-gado, makanya kalau gado-gado sekali-sekali qunut, sekali-sekali enggak gitu. Memang betul-betul dia dari kecil, dari sejak dia sudah balik sampai dia mati selalu dia tidak baca qunut. Itu betul, paten memang itu mazhab Hanafi. Dan gurunya banyak sana. Ulama-ulama penganut mazhab Hanafi juga banyak di sana. Jadi kalau kita di sini di Aceh, siapa kita mau berguru dengan ulama mazhab Hanafi? Dengan siapa kira-kira di Aceh? Dengan siapa kita mau berguru khusus mazhab Hanafi? Enggak dapat kita di Aceh. Jadi saya tanya sama Abu Tumin, kalau kita kan meyakini Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa di Aceh cuma Syafi'i? Kalau saya mengajar mazhab Hanafi, ada kitabnya sama saya. Ditanya sama aku, kamu udah kuasai Syafi'i semuanya? Belum. Kalau itu saja belum, bagaimana kamu yang lain itu kamu ajarkan juga? Yang ada mencaw-caw untuk masyarakat. Dalam praktik nanti akhirnya yang satu tidak selesai, yang satu tidak juga selesai. Akhirnya tanggung dua-dua mazhab. Tidak sempurna dalam mengamalkan sebuah amal ibadah berdasarkan fatwa gurunya. Jadi kalau seandainya nanti ke depan kalau ada ulama yang mazhab Hambali atau mazhab Maliki nanti pulang dari tanah Timur Tengah kemudian balik ke Aceh, dia mau menyebarkan satu mazhab, dibilang sama Imam ini, itu silakan, tapi ada JB. Karena kita kalau bisa satu saja mazhab supaya masyarakat tidak bingung. Itu fatwa daripada guru kita, ulama karismatik yang paling tertua yang hidup sampai detik ini di Aceh, yang ahli betul di dalam masalah ilmu agama, itu Abu Tumin. Begitu beliau punya statement ketika kami tanya. Nama dan ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka tidak masuk dalam kelompok yaitu sahabat, tidak juga masuk dalam kelompok tabi. Ada yang mengatakan mereka masuk dalam kelompok tabi'in. Jumpa Imam Abu Hanifah, jumpa Imam Malik dengan orang yang jumpa dengan sahabat. Imam Malik meriwayatkan hadis langsung bukan dari sahabat, tapi dengan tabi yang jumpa dengan langsung sahabat. Begitu juga Imam Abu Hanifah ada juga meriwayatkan hadis, tapi tidak langsung dari sahabat, tapi menerima hadis dari orang yang jumpa dengan sahabat. Maka mereka masuk dalam kelompok tabi. Di belakangnya barulah masuk dalam kelompok sesudah tabi'in. Masuk di dalamnya Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Era 150 Hijriah ke atas tuh, itu eranya di luar era tabi'in. Sudah enggak ada lagi sahabat, sudah enggak ada lagi tabi', sudah enggak ada lagi tabi'in. Berarti tabi'in gitu. Bukan tabi'in lagi, berarti sudah masuk dalam eranya tabi'in. Itu masuk di dalam era itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata pengarang kitab ini bahwa yang paling mulia di antara semua manusia adalah Nabi Muhammad. Yang kedua adalah keturunan Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang keempat adalah yaitu para tabi'in. Yang kelima adalah para tabi'in. Yang keenam adalah tabi'in. Selanjutnya menurut
yaitu era masing-masing. Jadi mana manusia yang hidupnya paling mulia? Betul dalam Al-Quran disebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang yang paling taat kepada Allah Ta'ala, orang yang paling ahli dalam beribadah dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, orang yang paling banyak menjauh daripada larangan-larangan Allah Ta'ala. Dan itu ada pada setiap kurun, mulai sahabat, tabi'in, tabi'in hingga sampai saatnya kita ini. Jadi nanti kalau ditanya siapa yang paling mulia, orang paling bertakwa di kalangan sahabat. Kan sahabat ramai, yang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Oh, meninggal sahabat, enggak ada lagi sahabat satupun sahabat yang jumpa dengan Nabi sudah wafat. Era tabi. Siapa yang paling mulia di antara para tabi? Yang paling bertakwa di kalangan mereka. Siapa di kalangan para tabi yang paling bertakwa? Mereka lah orang yang paling mulia di sisi Allah. Selanjutnya siapa? Tabi'in, apakah mereka lebih mulia dari sahabat yang empat? Tidak bisa. Mereka melebihi kemuliaan daripada sahabat. Cuma kalau mereka di antara sesama tabi'in, di antara mereka ada yang paling bertakwa, itu persaingannya di sesama mereka. Tabi'in di kalangan mereka itu ada yang paling bertakwa, mereka lebih mulia di antara sesama mereka. Masuk era tabi'in, era Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa di antara mereka yang paling mulia di kalangan mereka, itulah yang paling mulia. Jadi tidak bisa Imam Malik, kita katakan Imam Malik sangat bertakwa kepada Allah, bahkan melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Salah. Tidak boleh kita katakan begitu. Kita fanatik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah orang yang sangat zuhud, orang yang sangat mengerti hadis, orang yang sangat memahami agama. Beliau bahkan lebih mulia daripada Abu Bakar, lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Salah itu, tak boleh begitu. Kan kata Nabi, yang paling mulia di Allah yang paling bertakwa. Iya, di kalangan mereka, di waktu hidup mereka, di era mereka. Nggak bisa kita bandingkan dengan level sahabat jauh. Nah, di zaman kita ini kalau ada kemudian orang ulama atau dia seorang wali, kemudian kita katakan ini ulama kita lebih mulia dari Nabi Muhammad atau lebih mulia dari Abu Bakar. Wah, itu sudah jauh sekali melenceng dari akidah yang diajarkan oleh para ulama ahli tauhid. Meskipun ulama kita yang hidup di zaman ini ada sosok ulama, bahkan dia bukan saja seorang yang alim, bahkan dia bukan saja seseorang yang ahli hukum, bahkan dia punya kekeramatan yang langsung dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita katakan beliau lebih mulia daripada Umar bin Khattab, beliau lebih mulia daripada Sayyidina Ali, lebih mulia daripada Utsman bin Affan. Itu dan melenceng. Karena kenapa? Ulama yang hidup pada zaman ini, kalau mereka masuk dalam kelompok orang yang paling bertakwa, mereka termasuk ulama yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tetapi itu, yaitu melihat perbandingannya di kurunnya, di eranya ketika dia hidup. Ini melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau di Aceh dulu pada masa Abu Yahuda Wali, yang terkenal kan Abu Yasir Mudawali, kemudian ada Syekh Abu Hasan Prongkale, ada satu lagi kalau nggak salah Syekh Hasbullah Indrapuri. Tiga ulama ini yang paling diakui di Aceh, sehingga kalau Soekarno saja mau minta pendapat, minta sama mereka. Jadi kalau di kalangan tiga mereka ini siapa paling mulia? Wallahu a'lam. Cuma mereka yang paling afdal pada waktu itu di masa mereka hidup. Nah, kemudian kita di zaman sekarang mengatakan saya lebih mulia dari Abu Yahuda Wali. Tidak bisa saya lebih mulia karena kurun dia jauh di belakang kita. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, in afdalul quruni tsumma yalihi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling mulia yang hidup di masa aku hidup, sahabat. Kemudian yang sebaik-baik manusia sesudah sahabat di masa aku hidup, yalihi, yang mengiringi sesudah sahabat. Tadi tsumma yalihi, kemudian yang paling mulia sesudahnya itu, sesudah yang hidup di masa aku hidup, barulah yang ikut dengan yang sempat tidak hidup dengan aku, tapi sempat bergaul hidup bersama dengan para sahabat tadi. Baru yalihi, tsumma yalihi, kemudian selanjutnya, yaitu masing-masing punya eranya masing-masing. Makanya Syekh Al-Qumi Blamlade beliau mengatakan dalam satu majelis pengajian ketika beliau mengajar dulu dengan kami di sini di akhir, dia sampaikan
sedikit lagi karena sudah selesai ini waktunya dah masuk. Bisa. Wa afdalu sahabati Abu Bakar. Abu Bakrin. Sebaik-baik sahabat yang wajib kita yakini adalah Abu Bakar. Maka Syiah itu mereka keluar dari Islam. Karena mereka bahkan mengatakan Abu Bakar itu adalah perampok jabatannya Sayyidina Ali. Ali kita hormat, Ali kita muliakan. Beliau keponakan Rasulullah. Ayah beliau adalah ayah angkatnya Rasulullah, wafat Rasulullah. Abu Talib, ayah kandung daripada Abi Talib yang langsung merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mengatakan Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar, atau mengatakan sampai kasar kita katakan Abu Bakar perampok jabatan khalifah daripada Sayyidina Ali, wah itu jauh. Enggak boleh kita imani, itu bahaya sebesar dalam akidah. Berarti makanya dia tidak diterima itu mazhab Syiah. Enggak diterima akidah Syiah, ditolak oleh Syiah di sini. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan kalau salat tarawih jangan lupa Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu untuk diingatkan kita muliakan Abu Bakar, bukan cuma Ali saja. Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai. Kalau Syiah la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Mereka bilang semoga Allah melaknatnya. Kita doakan semoga Allah ridho. Mereka balas apa? Semoga Allah melaknat Abu Bakar, Allah melaknat Umar, Allah melaknat Utsman, Allah melaknat Siti Aisyah, putri Abu Bakar karena berani melawan Sayyidina Ali dalam perang Jamal. Jadi kan ini sudah keterlaluan kalau begitu akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama Syiah, sehingga pengikut Syiah itu ikut juga akhirnya dengan ulama. Inilah bahayanya, maka Syiah ini tidak diterima di Aceh. Nah, jadi yang paling utama sahabat adalah Abu Bakar, fa Umar, kemudian selanjutnya Umar. Nah, jadi tidak boleh kita katakan Umar lebih mulia dari Abu Bakar. Tidak boleh. Dan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Umar masih di bawah derajat daripada Abu Bakar. Fa Utsman di bawah Umar, baru Utsman bin Affan. Fa Ali baru di bawah derajat Utsman, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang masuk dalam keluarga Nabi adalah darah daging. Siapa? Fatimah. Bukan Ali ya, Fatimah. Fatimah istri daripada Sayyidina Ali. Darah daging Nabi lebih mulia daripada Abu Bakar, lebih mulia daripada Umar, lebih mulia daripada Utsman, bahkan lebih mulia daripada suaminya sendiri, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuma di kalangan para sahabat yang paling mulia Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, jadi yang dimaksud keluarga Nabi yang paling mulia ini adalah darah daging Nabi. Ali meskipun menikah dengan Siti Fatimah bukan darah daging Nabi. Oleh karena itu, derajat keluarga Nabi, khususnya anak-anak Nabi dan cucu Nabi, mereka itu lebih afdal dibandingkan para sahabat yang hidup di masa itu. Di masa itu ya, di masa itu. Siapa yang hidup di masa itu? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Mereka hidup di masa hidupnya Nabi Muhammad. Hasan dan Husain kan lahir pada waktu Nabi Muhammad masih hidup. Ya, karena itu dia lebih mulia daripada bahkan Abu Bakar As-Siddiq sekalipun. Nah, ini dalam akidah kita. Nah, tapi kalau cucu-cucu Nabi yang selanjutnya hidup sesudah masanya sahabat bagaimana? Nah, itu kita tidak bisa memastikan. Cuma kalau secara sharih yang masuk di dalam keluarga Nabi dan daging Nabi yang hidup di masa hidup Nabi, yaitu mulai daripada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Ibrahim, kemudian Abdullah dan juga Qasim. Itu yang termasuk dalam keluarga Nabi dari daging langsung yang lebih mulia dari sahabat. Ada tertib berdasarkan urutan kemuliaan ini menurut tertibnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lakin qala al-Alqami, akan tapi berkata oleh Syekh Al-Alqami, Sayyiduna Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, junjungan kita Siti Fatimah, wa akhuha, dan saudara-saudaranya Fatimah. Siapa saudara-saudaranya Fatimah? Sayyiduna Ibrahim, putra Rasul, afdalu minas sahabat. Mereka lebih afdal dari semua sahabat. Lebih afdal daripada semua sahabat. Meskipun istri daripada Sayyidina Ali, Fatimah. Ala itlaq secara mutlak, enggak pakai kait. Oh, karena Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali berarti lebih Ali daripada Fatimah, tidak bisa. Ala itlaq enggak pakai syarat. Fatimah lebih mulia daripada Ali. Ala itlaq enggak pakai syarat tu. Enggak pakai pengecualian. Dan
hatta minal khulafa'il arba', sampai kepada khalifah yang empat lebih mulia anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sayyiduna Malik yaqul, adalah junjungan kita Imam Malik. Imam Malik sendiri pendiri mazhab Maliki. Beliau mengatakan, la afdala ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun. Tidak ada satupun orang yang lebih mulia dibandingkan, yaitu kemuliaan, yaitu darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik pendiri mazhab Maliki, beliau mengatakan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang melebihi kemuliaan daripada bid'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesudah Nabi Muhammad, tentu Nabi Muhammad lebih afdal. Yang kemudian yang kedua adalah darah daging Rasulullah, kemudian khulafa, yaitu para khalifah, kemudian sahabat-sahabat di luar para khalifah yang empat tersebut. Wa hadza huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu. Inilah yang wajib untuk kita i'tikadkan dalam keimanan kita. Ini yang wajib kita yakini dalam keimanan kita. Jangan bergeser karena yaitu ada orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu akidah kemudian menjelaskan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, ini yang perlu kita i'tikadkan. Jangan sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Ta'ala sementara akidah kita sudah miring, sudah bergeser dari yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dulu yang bisa saya kaji, yang bisa kita sampaikan dalam pengajian ini. Mohon maaf